Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, baik dari sisi ilmu kita dan juga amal kita insyaallah ta'ala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pertemuan kita kali ini insyaallah akan membaca tafsir surah Luqman mulai ayat yang ke-27 insyaallah. Kita ambil dari Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-26 dan insyaallah kita masuk ke ayat yang ke-27. Baik. Beliau rahimahullahu taala berkata, qauluhu subhanahu wa ta'ala, walau anna ma fil ardi min syajarin aqlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah di muka bumi ini ada syajar, ada pohon, yang pohon itu menjadi pena, aqlamun. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah Ibnu Da'amah, innal musyrikina qalu, sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka mengatakan innal qur'ana wa ma ya'ti bihi Muhammadun yushiku ayyan fada fayanqati'a fanazalat. Kaum musyrikin mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini dan apa yang dibawa oleh Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan habis dan akan terputus. Jadi mereka kaum musyrikin mengatakan bahwa Al-Quran atau apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan habis, akan terputus dan sudah selesai. Fanazalat, maka turun ayat ini, walau annama fil ardi min syajarin aqlamun. Kalau ada di muka bumi ini pohon, yang pohon itu adalah sebagai aqlamun, sebagai pena-pena, ai bariyat aqlaman, pena-pena yang ada di daratan ini, wal bahru yamudduhu, kemudian lautan itu nanti menjadi menjadi tinta untuk menulis. Bayangkan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena, kemudian lautan menjadi tinta. Apa yang akan tertulis di situ?
Ya tentu kita tidak bisa membayangkan berapa lembar, berapa jilid, ya, buku yang bisa dihasilkan. Ya tentu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ya. Kalau misalkan begitu. Kemudian wa qara'a Abu Amr wa Yaqub wal bahra. Berkata Al-Imam Abu Amr dan Imam Yaqub, ya, dengan qiraah wal bahra, yang biasa kita baca wal bahru, ya kan? Wal bahru. Ini wal bahra bin nasbi dengan nasab. Ya, jadi bahra mansub. Lihat al bahra mansub. Kalau al bahru adalah marfu'. Kenapa atfan ala ma? Karena dia sebagai ataf, ya, terhadap ma. Jadi ataf terhadap ma. Walau anna ma. Perhatikan ayatnya. Walau anna ma. Kita tahu bahwa anna adalah menasabkan isim. Ya. Anna ma di sini adalah mansub dengan anna. Maka ketika wal bahr, maka wawunya ini ataf, ya. Maka al bahr menjadi mansub, ya. Karena atafnya kepada ma. Anna, karena ma adalah mansub, maka al bahra menjadi mansub, begitu. Di Al-Qur'an kita tidak demikian, ya. Di Al-Qur'an kita adalah wal bahru, bukan wal bahra. Ya, jadi menurut riwayat Abu Amr dan Yaqub, dibacanya adalah wal bahra, ya, bukan wal bahru. Wal baquna bir raf'i, sedangkan yang lain, ya, menggunakan rafa, wal bahru. Kenapa menggunakan rafa? Alal isti'naf, untuk isti'naf, yaitu untuk memulai satu kalimat yang baru. Alal isti'naf. Wal bahru, begitu. Wal bahru yamudduhu, ay yaziduhu, yaitu yaziduhu bertambah, ya, menambahnya. Wa yansabbu fihi, kemudian dia dituangkan kembali di dalamnya. Artinya kalau kita perhatikan seperti pena dan juga tinta zaman dahulu, ya kan? Kalau tinta zaman dahulu itu kan kita lihat ada botolnya, botol tinta. Kemudian kalau mau menulis kita gunakan pena itu, dicelupkan ke dalam tinta itu, kemudian kita tulis, begitu. Itu pena zaman dahulu. Berbeda dengan pena zaman kita sekarang ini. Kalau zaman kita sekarang ini tintanya sudah ada di dalam penanya, sehingga tidak perlu mencelupkan penanya ke dalam botol tinta. Nah, itu. Baik. Min ba'dihi min khalfihi, yaitu setelahnya. Sab'atu abhurin, ya, sab'atu abhurin, 7 lautan, ya. Lautan yang ada sekarang habis, kemudian ditambahkan lagi, dituangkan kembali 7 lautan lagi, ya, 7 samudra lagi. Ya. Ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah banyak, ya. Termasuk di dalamnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja yang ada, misalnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang ada ini, ketika digali tidak akan pernah habis. Ya. Coba kalau misalnya kita hitung, berapa kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama untuk menafsirkan Al-Quran. Wah,
banyak sekali, ya kan? Banyak sekali, ya. Mulai dari generasi sahabat, ya, menafsirkan Al-Quran, ya. Misalnya adalah Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran. Demikian juga misalnya murid-muridnya, ya, Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid, ya, meriwayatkan, menuliskan. Generasi berikutnya lagi, sampai pada penulisan kitab-kitab tafsir, ya, berjilid-jilid, ya. Itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Dan sampai saat ini belum selesai. Untuk apa? Untuk menuliskan tafsir Al-Quranul Karim. Ya tentu ditinjau dari berbagai macam sisi, ya. Semakin banyak berkembang, ya, ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan yang berkembang itu semua adalah, ya, mendukung dan bisa menafsirkan atau menjelaskan berbagai macam hal yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya ilmu bahasa, ya, bahasa dan sastra, ya, terutama adalah bahasa dan sastra Arab, sampai sekarang pun akan terus berkembang untuk menafsirkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Karena memang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terus bisa digali semakin dalam, semakin luas, semakin banyak, begitu, ya. Itu baru Al-Quranul Karim, ya. Ilmu bahasa, sains modern sekarang juga setelah berkembang, ternyata juga banyak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, atau telah diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian juga ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu yang lain, ya. Sama dengan ilmu-ilmu yang mungkin belum juga kita temukan. Ilmu sendiri akan berkembang, ya. Semua itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian manusia baru menemukan. Tapi itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang misalnya semua buku tulisan yang ada di muka bumi ini adalah menuliskan apa? Menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah, wah, luar biasa. Alam, ya, sekitarnya ini, bumi, dan juga apa yang ada di antara bumi dan langit, semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kauniyah yang terus menjadi sumber, ya, penelitian dan sumber ilmu, belajar, ya, di dalamnya manusia. Dan belum selesai, dan manusia baru sedikit saja menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, andaikan, ya, lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, kemudian habis, kemudian dituangkan 7 kali lautan yang ada di muka bumi ini, kemudian habis juga, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma nafidat kalimatullah, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wa fil ayati ikhtisarun, di dalam ayat ini adalah ikhtisar, yaitu ringkasan. Takdirnya, kata beliau, kata Al-Imam Al-Baghawi, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi, ya, sab'atu abhurin yuktabu biha kalamullah
ma nafidat kalimatullah. Jadi takdirnya adalah kalaulah ya apa yang ada di bumi ini berupa pohon-pohon itu dijadikan sebagai aklam, sebagai qalam, sebagai alat untuk menulis, ya. Kemudian juga lautan sebagai tintanya, dan ditambah lagi ya tintanya itu dengan 7 kali ya lautan ya untuk menulis ya kalamullah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan habis kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menunjukkan keluar biasaan Allah subhanahu wa ta'ala, keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah aziz. Ya, aziz, yakni Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, hakimun, Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Nah, demikian selalu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya. Ya, berbeda dengan makhluk ya seperti manusia, ketika dia mempunyai kelebihan, ya, cenderung manusia itu berlaku zalim karena kelebihannya tersebut. Misalnya dari sisi kekuasaannya, dari sisi hartanya, dari sisi fisiknya, ketika diberikan kelebihan cenderung untuk berbuat zalim karena merasa lebih daripada yang lain. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbeda dengan makhluknya. Allah maha kuasa ya, dan Allah maha segalanya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat-sangat mempunyai hikmah ya, hakimun, mempunyai hikmah ya. Demikian juga di dalam ilmunya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, tidak akan berhenti ya, dan tidak akan habis kita menggali ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita menggali, semakin kita menyelami, maka semakin merasakan diri kita sedikit ya yang kita ketahui, karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas begitu. Ma khalqukum, ayat yang ke-28, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Ay ka khalqi nafsin wahidatin ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya menetapkan juga ya bahwa penciptaan kalian dan juga kebangkitan kalian itu ya tidak lain adalah ya seperti nafsin wahidah. Seperti apa nafsin wahidah? Nafsin wahidah itu adalah satu jiwa. Jadi Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan semuanya ini ka khalqi nafsin wahidatin, seperti penciptaan satu jiwa. Artinya gampang dan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'thiha la yata'adzaru alaihi syai'. Ya. Kemudian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan jiwa tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun ya. Allah tidak akan kesusahan ya. Dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan
ya, nanti pada yaumul qiyamah. Kita ketahui ya, manusia dan juga alam semesta ini akan hancur. Dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga alam semesta. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran manusia, ya, miliaran manusia adalah seperti menciptakan satu jiwa. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah membangkitkan semua manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai dengan hari akhir nanti, itu juga bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang susah. Dan tidak ada halangan sedikit pun. Ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ini ayat yang ke-28. Ini masih Allah ungkapkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-29, Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ya. Nah, ini juga dengan kemajuan teknologi sekarang bisa kita buktikan bagaimana pergantian malam dan siang tersebut. Ya. Bagaimana pergantian malam dan siang. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga misalnya ketika memulai waktu malam, ya, seakan-akan ya, siang itu tenggelam ya, dan diselimuti oleh malam. Demikian juga ketika pergantian dari malam ke siang. Seakan-akan malam itu sedikit demi sedikit hilang dan digantikan oleh siang atau dikalahkan oleh siang tersebut yang semakin terang, semakin terang, semakin terang. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memang maha kuasa ya, bisa mengatur dan menentukan matahari dan rembulan ya. Matahari menunjukkan siang hari. Kemudian al-qamar, rembulan, menunjukkan malam hari. Dan matahari dan rembulan ini ya, disifati di dalam ayat ini kullu yajri ila ajalin musamma. Semua itu bergerak ya. Bergerak ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam garis orbitnya masing-masing. Ya, mereka bergerak sesuai dengan garis orbitnya masing-masing. Matahari di garisnya, kemudian rembulan juga di garisnya. Dan ternyata matahari dan rembulan itu tidak bertabrakan. Ya, tidak bertabrakan. Matahari, rembulan, bumi dan juga planet-planet yang lain begitu. Dan kalau sampai matahari dan bumi bertabrakan, ya sudah, itu namanya kiamat. Ya. Itu namanya kiamat, sudah hancur lebur kehidupan yang ada di bumi ini. Demikian juga adalah rembulan ya, atau planet-planet yang lain. Semua bergerak sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Semua bergerak di garis
edarnya, semua bergerak di garis orbitnya masing-masing. Ya. Walaupun misalnya ada yang sewaktu-waktu bisa berbenturan. Misalnya ada komet atau yang sejenisnya itu terkadang karena garisnya ada lintasan yang memungkinkan terjadinya tabrakan, maka mungkin saja misalnya pernah terjadi sampai ke bumi begitu. Wallahu a'lam. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan, ta'maluna. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan itu adalah khabirun. Khabirun adalah ya, maha mengetahui. Maha mengetahui, ya. Di dalam ayat ini jelas ada isyarat bagi kita untuk kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu tentang malam, tentang siang, tentang matahari, tentang rembulan, ya, tentang angkasa begitu. Yang semua itu adalah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam semesta ini ternyata luar biasa begitu, seimbang, begitu harmonis, ya. Bahkan kalau dipandang adalah begitu indah, ya. Nah, makhluk-makhluk Allah yang besar tadi, ya, semua tunduk kepada Allah. Semua mereka itu beramal, ya, sesuai dengan apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita manusia, bagaimana amal kita? Ya, amal kita. Ya, apakah amalan kita ini sesuai dengan ketentuan Allah ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum. Hukum di alam semesta berupa hukum-hukum kauniyah, sunnatullah al-kauniyah, dan juga hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i yang menjadi apa? Menjadi pegangan manusia. Pegangan manusia. Apabila manusia keluar dari ketentuan-ketentuan hukum-hukum syar'i, maka tentu akan ada sesuatu yang berakibat rusak, ya, bagi manusia itu sendiri. Seperti hanya ketika alam semesta ini keluar dari sunnatullah, maka mungkin akan terjadi misalnya adalah bencana atau sesuatu yang memang mengganggu, ya, keharmonisan alam semesta, ya, karena ada satu sebab, misalnya begitu. Nah, namun berbedanya adalah mereka semua makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu tunduk patuh kepada Allah, maka tentu manusia seharusnya adalah lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, ya, kalau kita renungi dengan baik. Baik, lanjut ayat yang ke-30. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Ay dzalika alladhi dzukirat li ta'lamu annallaha huwal haqq. Ya, dzalika yaitu itulah. Itu yang mana? Yang telah disebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan berbagai macam makhluk dan juga karakteristik dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan malam dan siang, ya.
Semua itu adalah lita'lamuna, ini illah, tujuan agar kalian itu mengetahui annallaha huwal haq, bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah al-haq, kebenaran. Al-haq di sini bisa saja Allah itu memang ada, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, al-haq. Dan juga menunjukkan bahwa ketika Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, maka sudah sepatutnya dan seyogianya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, ya. Tidak boleh dan haram menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan sesungguhnya apa yang mereka itu seru selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Batil. Kenapa? Karena selain Allah itu makhluk. Sedangkan makhluk itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri. Makhluk itu tidak bisa dan tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, hatta kepada dirinya sendiri. Karena semua bergerak, semua bekerja atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah kita. Kita ini bisa beraktivitas, ya, bekerja, kemudian juga melakukan kegiatan, ya, belajar, membaca, atau di sawah, atau di pasar, di pabrik, di kantor, di mana saja kita bergerak, itu adalah karunia Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kita energi, ya. Energi berupa apa yang Allah berikan kepada kita, gerak, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan kepada kita energi untuk bergerak, susah bergerak. Dikasih saja misalnya satu virus yang sekarang itu sedang merajalela, ya, pandemi virus corona. Nah, semua dunia di awal-awal virus corona semua aktivitas berhenti, semua di dalam rumah. Nah, atau misalnya bahkan banyak juga yang sampai meninggal dunia. Ya. Itu baru makhluk Allah yang kecil, menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak punya kekuasaan apapun. Kita tidak berdaya apapun. Ya. Kita bisa beraktivitas, ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, selesai. Ya. Umur dicabut, roh kita dicabut oleh Allah, selesai. Begitu, ya. Atau dikasih penyakit sehingga terbaring baik di rumah atau di rumah sakit, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas dan sejenisnya yang lainnya. Begitu. Maka tidak boleh kita meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimaksud adalah doa al-ibadah, ya. Doa yang disebut ibadah atau permintaan, ya, kepada Allah, atau yang seharusnya itu adalah kepada Allah, kemudian meminta kepada selain Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah wal aliyyu, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, al-ali, maha tinggi. Al-kabiru, Allah Subhanahu wa taala maha besar.
Maha tinggi dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ya, tidak bisa dibayangkan. Tingginya seberapa, ya, maksudnya atau tingginya di mana? Wallahu a'lam. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Ya. Di dalam segala halnya. Ya. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam segala halnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Aliyyul Kabir, ya. Karena kebiasaan manusia itu, ya, kita itu kebiasaannya adalah memohon, merendahkan diri kepada yang lebih tinggi. Misalnya orang miskin, dia akan merendahkan di hadapan orang kaya. Rakyat merendahkan diri di hadapan penguasa, ya, raja atau pemerintah atau penguasa yang lainnya. Kemudian juga orang yang kecil itu biasanya adalah merendah, menghinakan diri di hadapan orang yang besar. Ya. Tentu besar bukan hanya dari sisi fisik, mungkin saja dari sisi yang lain. Ya, misalnya dari sisi harta atau dari sisi kedudukan atau dari sisi kekuasaan dan yang sejenisnya. Maka yang kecil akan memohon kepada yang besar. Yang rendah akan memohon kepada yang tinggi. Begitu. Sedangkan yang maha tinggi dan maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sudah seharusnya dan wajib bagi kita untuk hanya memohon, berdoa kepada yang maha tinggi dan yang maha besar. Baik. Ayat berikutnya, ayat yang ke-31. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Tidakkah kau lihat bahwa kapal laut, al-fulk, kapal laut, ya, tajri fil bahri, berjalan di lautan. Kapal besar, ya, berjalan di lautan. Ya. Kenapa? Bini'matillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika min ni'matillahi 'alaikum. Ya. Yang demikian itu adalah dari termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Sehingga apa? Bisa berjalan dan bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Padahal di situ, misalnya ketika kita mengarungi lautan dengan kapal laut, kanan kiri lautan besar, ya, luas begitu. Sedangkan di bawahnya itu adalah lautan, samudra yang sangat dalam. Akan tapi kapal itu bisa berjalan dan mengantarkan ke tempat tujuan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu misalnya ada benda yang bisa mengapung di atas air. Ya. Ada benda yang bisa mengapung di atas air dan juga bisa berjalan. Kalau dahulu misalnya dengan menggunakan angin, ya, menggunakan angin, kapalnya adalah dengan layar. Kemudian ketika dikembangkan layarnya, angin menerpa layar tersebut, kemudian mendorong kapal tersebut. Ya, sehingga berjalan dan bisa sampai ke tempat tujuan. Kalau sekarang dengan mesin, ya, yang mungkin modern, yang canggih, begitu, bisa berjalan semua. Ya. Semua itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan tadi alam berupa angin ataupun dengan mesin, itu semua nikmat Allah. Kenapa? Semua juga adalah hasil daripada pemikiran otak manusia. Bagaimana dia menjalankan kapal dengan angin dan juga bagaimana menjalankan kapal dengan mesin. Semua otak manusia, pemikiran manusia, ya, hasil daripada berpikirnya manusia. Sedangkan
berpikirnya manusia, otaknya manusia, ya, akalnya manusia itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kalau misalnya sekarang, kalau dahulu memang kapal laut ya. Sekarang misalnya pesawat terbang. Ya. Itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa beralih dari satu tempat ke tempat yang lain melalui udara. Yang dahulu hanya bisa dilakukan oleh burung. Sekarang manusia pun bisa dengan kapal atau pesawat terbang. Ya. Itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan adalah lebih cepat. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyuriyakum min ayatihi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tampakkan begitu? Ya. Nah, di sini ada ta'lilnya, ada alasannya. Agar ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian apanya? Min ayatihi, dari ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan saja misalnya di lautan itu. Bagaimana keadaannya? Ya. Di samping kanan, samping kiri, ya, lautan lepas. Ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan di tengah lautan, ya, dengan berbagai macam, misalnya ada binatang berupa ikan-ikan atau yang sejenisnya, itu banyak. Ya. Itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti kejadian-kejadian yang terjadi di tengah lautan. Yang insya Allah sebentar lagi juga akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Ya, ayatihi, ya, ajaibihi, keajaibannya. Ya. Demikian juga kalau misalnya kita di pesawat terbang, itu juga adalah banyak sekali keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan di hadapan kita. Tinggal kita semua apakah bisa mengambil pelajaran ataukah tidak dari ayat-ayat Allah tersebut. Ya. Kemudian di sini disebutkan inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada yang demikian itu yang tadi sudah Allah ungkapkan, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini adalah ayatin, tanda-tanda, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Likulli sabbarin, ya, untuk setiap orang yang sabbarin. Sabbarin adalah syadidus sabri, sangat-sangat penyabar. Sangat penyabar. Nah, di sini maksudnya bagaimana ini sangat-sangat penyabar ini, ya. Disebutkan di sini ala amrillah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar kan ada 3. Ya. Pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimanapun kita berada, ya, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kalau kita di atas pesawat, kalau kita di atas kapal laut, kita tidak boleh lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar an maharimillah, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya kita berada di atas pesawat terbang ataupun kita berada di atas kapal laut atau di mana saja tempatnya, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika kita berada sendirian tidak ada yang melihat.
ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Itu sabar di atas ketaatan kepada Allah dan sabar di atas menghindarkan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah sabar yang ketiga, yaitu sabar ala aqdarillah. Sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala ini ya berbagai macam, ya. Mungkin juga adalah kita rasakan berat, kita rasakan pahit, ya. Tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam keadaan apa? Berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya kepada kita, yang kita rasakan mungkin berat, yang mungkin kita rasakan tidak nyaman, yang kita rasakan mungkin pahit atau yang sejenisnya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sabarin, ya, sangat syadidus sabri, sangat-sangat sabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun bentuk perintahnya tersebut. Ya. Syakurin, syakur, ya, itu juga adalah bersyukur, ya. Bersyukur li ni'amihi, untuk nikmat-nikmatnya. Sabar dan syukur ini dua kalimat yang selalu bergandengan, ya. Karena apa? Karena memang kehidupan manusia tidak akan lepas dari dua keadaan, yaitu keadaan lapang dan keadaan sempit. Ketika keadaan lapang dia bersyukur, dan ketika keadaan sempit dia bersabar. Ya. Dan dua-duanya adalah mempunyai keutamaan. Sabar mempunyai keutamaan yang besar, syukur juga mempunyai keutamaan yang besar. Dan dua-duanya mempunyai balasan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar pula. Yang sabar dan juga yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang beriman itu, ya, setiap keadaan adalah baik bagi dirinya. Ajaban li amril mu'min. Ya, sebagaimana sabda Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik. Nah, bagi seorang mukmin itu tidak bermasalah apakah dia itu adalah sebagai orang yang kaya raya ataukah sebagai orang yang miskin. Bagi seorang mukmin dua-duanya adalah ladang beramal. Ladang beramal. Kalau kaya raya maka dia bisa beramal dengan hartanya dan dia bisa beramal dengan syukur. Bagi orang yang mungkin miskin ataupun dalam keadaan sempit, dia bisa beramal dengan apa? Dengan kesabaran, ya. Kesabaran, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga amal-amal yang lainnya. Baik, berikutnya wa idza ghasyahum maujun, wa idza ghasyahum maujun, dan ketika ada ombak, ya, ombak, ya, yang menggulung mereka, ya. Tadi kan naik kapal laut, ya. Kemudian ada ombak yang menggulung mereka besar. Kadzulali, dzulali qala muqatil kal jibal, seperti gunung karena saking tingginya ombak tersebut. Nah, ini kan luar biasa, bisa dibayangkan, ya. Atau mungkin ada sebagian dari kita yang sudah pernah, ya, mengalami, ya, misalnya di tengah lautan diterjang dengan ombak yang begitu tinggi dan besar. Kal jibal, seperti gunung. Nah, itu tentu rasanya seperti apa? Kita akan akan selalu
bahkan lebih berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang kafir tentu tidak demikian. Wa qala al-Kalbi kas-sihab, ya, atau kas-sahab. Berkata Imam Al-Kalbi, ya, kas-sahab yaitu seperti awan karena memang ombaknya di atas, ya. Ombaknya itu di atas sehingga dia menutupi gitu kan di atas. Kemudian nanti akan menggulung kapal tersebut. Wadh-dhullu jam'u dhillah. Syubhun biha al-mauj, syubbiha biha al-mauj fi kasratiha, ya. Dhul adalah jamak dari dhillah, disamakan dengan seperti itu dengan al-jibal ataupun as-sahab, ombak tadi. Kenapa fi kasratiha wa irtifaiha? Karena banyaknya ombak tersebut dan juga karena tingginya ombak tersebut. Wa irtifaiha. Wa ja'ala al-mauj wa huwa wahidun kadzulli wa hiya jam'un. Di anna al-mauja ya'ti minhu syai'un min ba'da syai'in. Ya. Tadi ombak tadi adalah satu, ya, sedangkan dzul adalah dengan jamak. Kenapa? Karena ombak tadi datang, ya, silih berganti. Ombak itu datang silih berganti, satu demi satu, ya. Tidak sekaligus, satu demi satu gitu. Ombak itu kan begitu. Bergulung-gulung satu begitu kan, begitu. Sedangkan dzul tadi adalah dengan bentuk jamak karena begitu besarnya, ya, begitu besarnya. Bagaimana keadaannya seperti itu? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian mereka yang merasakan keadaan seperti itu, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan untuk Allah din ini. Jadi mereka betul-betul, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami. Begitu, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, ya, dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, ya, sampai ke daratan, ya, berarti selamat, ya kan? Kita orang yang beriman ketika selamat itu alhamdulillah, 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 ya. Faminhum, di antara mereka muqtasidun, di antara mereka, di antara orang-orang yang kufar tadi, ya, yang mengalami keadaan seperti itu, ya, yang dia itu sebenarnya ketika terjadi gelombang besar, ombak tadi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara mereka ada yang muqtasidun, ya, adlun, ya, muwaffin fil barri bima ahadallahu alaihi fil bahri min at-tauhid lahu, yakni thabata ala imanihi. Ada di antara mereka yang muqtasidun, yaitu orang yang kafir tadi, yaitu orang yang adil, orang yang menunaikan apa? Menunaikan apa yang telah mereka itu ikatnya perjanjian di waktu mereka diterjang badai, diterjang ombak yang besar di tengah lautan tadi, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tunaikan di daratan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan as-sabat 'alal iman, yaitu mereka tetap dalam keadaan beriman. Ya, maksudnya bagaimana? Ada di antara orang kafir itu yang kemudian tersadar bahwa mereka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian atau banyak di antara mereka juga yang tidak sadar.
tidak sadar, yaitu apa? Mereka kembali lagi kepada kesyirikan, kembali lagi kepada kekufuran setelah mereka mendapatkan kelonggaran ataupun mendapatkan keselamatan di atas daratan tersebut. Qila nazalat fi Ikrimah, ya, ibni Abi Jahal. Ada pendapat bahwa ayat ini turun, ya, pada kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Bagaimana kisahnya? Haraba amal fathi ilal barri. Ketika Fathu Makkah, ya, Ikrimah bin Abi Jahal ini lari, ya, ke Al-Bar, ya, di daratan ini ke tengah padang pasir, ya, pelosok. Faja'atuhum rihun asifun. Kemudian datang angin yang sangat besar, begitu. Rihun asifun. Sangat besar. Ya, kalau di kita mungkin seperti angin angin topan atau angin puyuh yang ada di padang pasir. Nah, itu kan mengerikan sekali. Faqala Ikrimah, berkata Ikrimah ini, la'in anjanallahu min hada la'arji'na ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'ada'na yadi fi yadihi. Ya. Fasakanatir rih. Ikrimah mengatakan, apabila Allah menyelamatkan kita dari angin ini, sungguh aku akan kembali kepada Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan meletakkan tanganku ini di tangan beliau. Artinya beliau ingin masuk Islam, ingin beriman, begitu, berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fasakanatir rih. Kemudian rih ataupun angin itu berhenti, tenang, begitu. Faraja'a Ikrimah ila Makkah. Setelah tenang begitu, Ikrimah kembali ke Makkah. Fa'aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian beliau masuk Islam dan beliau menjadi baik ketika beliau menjalankan Islamnya. Artinya beliau bertobat sungguh-sungguh, kemudian masuk Islam, dan beliau menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan benar, dan tidak hanya basa-basi, begitu Islamnya. Ya, Islam itu tidak basa-basi, begitu, tapi dipegang dengan penuh kesungguhan. Wa qala Mujahid faminhum muqtasidun fil qawli. Berkata Imam Mujahid, faminhum, di antara mereka, muqtasidun, sederhana, ya, fil qawli, di dalam perkataan, mudmirun lil kufri, ya, menyembunyikan, ya, kepada kekufuran. Wa qala al-kalbi muqtasidun fil qawli, ya, sederhana di dalam perkataan, ay minal kuffar, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, li'anna ba'dahum kana ashadda qawlan, ya, karena sebagian mereka itu adalah lebih keras perkataannya, wa aghla, dan lebih tinggi, fil iftira min ba'dihim, dalam apa? Dalam iftira min ba'din. Iftira ini melakukan celaan dan juga melakukan fitnah kepada Rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman dibandingkan yang lainnya. Jadi orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat juga dari sisi celaan dan juga hinaan, fitnahan untuk Rasul dan juga para sahabatnya ataupun orang-orang yang beriman. Akan tetapi di antara orang-orang kafir itu ada yang muqtasid, sederhana, yaitu orang itu adil dalam menilai. Ya. Demikian juga dalam kehidupan sekarang kita saat ini, ya. Ada orang kafir yang terlihat dengan jelas, ya, permusuhannya, terlihat dengan jelas perkataannya yang menyakiti, dan juga fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Akan tapi ada juga di antara mereka yang
objektif, kemudian jujur, adil dalam menilai. Begitu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada orang yang menentang ayat-ayat kami ini kecuali setiap orang yang khattarin kafur. Khattar, al-khatru aswa'ul ghadar, yaitu orang yang paling berkhianat, orang yang paling berkhianat terhadap perjanjian apapun, paling berkhianat, yaitu tidak mau memenuhi atau selalu mengkhianati apa yang sudah menjadi perjanjian di antara orang yang berjanji. Di dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka yang selalu berkhianat, mengingkari dan tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi poin-poin perjanjian di antara mereka dan kaum muslimin. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ayat yang ke-32. Intinya ayat yang ke-32 ini adalah manusia kalau ditimpa dengan bencana musibah, ada di antara mereka yang sadar. Kemudian mereka beriman dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada juga di antara mereka yang tetap dalam keadaan apa? Tidak beriman kepada Allah, dan juga tetap mereka itu membangkang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membangkang kepada Allah, orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang selalu di dalam hatinya adalah ada khianatnya. Khianat terhadap apa yang telah mereka misalnya adalah janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tertutupi dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, sehingga mereka lebih cenderung kepada hawa nafsunya, lalu mereka menentang Allah dan juga menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya ayat yang ke-33. InsyaAllah kita tuntaskan ya. Ayat yang ke-33. Tinggal 2 ayat lagi sampai ayat yang ke-34. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Wakhshaw, dan juga takutlah kalian pada hari la yajzi, la yaqdi wa la yughni, yang pada hari di situ adalah tidak bisa menunaikan, tidak bisa memberikan, tidak bisa mencukupi, walidun an waladihi, seorang ayah an waladihi dari terhadap anaknya. Jadi seorang ayah tidak akan bisa memberikan, mencukupi anaknya. Wala mauludun, dan tidak pula yang dilahirkan. Huwa jazin, dia itu jazin, yaitu mughnin, dia juga adalah memberikan kecukupan. An walidihi, dari bapaknya, dari orang tuanya, syai'an, sedikit pun. Jadi kita harus takut pada hari yang dimana seorang ayah tidak akan bisa menolong anaknya, dan seorang anak tidak akan mampu menolong ayahnya atau orang tuanya. Qala Ibnu Abbas, kullu mri'in tahummuhu nafsuhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setiap orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ayah sibuk dengan dirinya, orang tua sibuk dengan dirinya, anak juga sibuk dengan dirinya sendiri. Karena semuanya akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya sendiri. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya wa'dallahi haqqun, janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah benar.
Fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah ya kehidupan dunia ini menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Yakni asyaitan. Ya, apalagi syaitan. Syaitan jangan sampai ya menipu kalian sehingga kalian itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair, qala Sa'id bin Jubair, huwa an ya'mal al-ma'siyah. Dia melakukan perbuatan maksiat wa yatamanna al-maghfirah, dan dia mengangan-angankan maghfirah, mengangan-angankan ampunan. Di sini ada satu faedah penting bagi kita semua, bahwa memang Allah Subhanahu itu adalah Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Akan tetapi Allah yang Maha Pengampun itu tidak akan mengampuni kita ya kalau misalnya kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Apalagi kalau seseorang itu misalnya adalah melakukan dosa dan maksiat itu secara terang-terangan dan bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu akan dimaafkan oleh Allah. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini akan dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Akan dimaafkan oleh Allah. Illa al-mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahir. Mujahir yaitu orang-orang yang menjaharkan, orang-orang yang menampakkan, orang-orang yang memamerkan, orang-orang yang bangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Jangan kita itu berharap ampunan Allah kalau kita itu bangga dengan maksiat. Bangga dengan maksiat, bangga dengan dosa. Kenapa tadi kata Rasul? Ya, tidak akan dimaafkan kalau orang itu bangga dengan maksiat, kemudian juga memamerkan kemaksiatan tersebut. Ya, ini aneh, ada sebagian orang yang malah bangga dengan maksiat lalu dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tipu daya daripada iblis dan syaitan. Jangan terjebak dengan tipu daya seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, ya. Namun siapa yang berhak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yaitu orang-orang yang betul-betul dia itu berharap kepada Allah, kemudian dia itu adalah meninggalkan kemaksiatannya, berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat tersebut, dan berusaha untuk tidak mengulangi kemaksiatan dosa tersebut. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-34. Ini ayat yang terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat kapan datangnya itu, waktunya kapan, Allah yang Maha mengetahuinya. Mungkin ada beberapa kali ya, sampai kepada kita berita-berita bahwa akan terjadi kiamat tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nah, semua itu adalah tidak benar. Dan tidak ada makhluk yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hatta malaikah tidak tahu. Para nabi, para rasul tidak tahu. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, ya, yang bajunya sangat putih, kemudian juga rambutnya sangat hitam, kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara pertanyaannya
adalah akhbirni 'anis sa'ah. Ya. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, yaitu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapannya karena Rasul tidak mengetahui. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian baru wa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya. Baik itu dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, dalam ayat ini jelas Allah katakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Al-ayah nazalat fil Harith ibni Amr min ahlil badiyah. Ini turun kepada Al-Haris bin Amr yang dia termasuk penduduk Badui, ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anis sa'ah. Haris bin Amr ini datang kepada Rasul bertanya tentang hari kiamat. Wa waqtiha, dan waktunya. Wa qala, dan dia mengatakan, inna ardina ajdabat. Famata yanzilul ghaith wa taraktu imra'ati hubla. Famata talid. Dia mengatakan, tanah kami ini sedang kekeringan. Maka kapan akan turun hujan? Kemudian istriku dalam keadaan hamil. Kapan dia melahirkan? Kemudian dia katakan, wa qad alimtu aina wulidtu fa bi ayyi ardin amut. Ya. Sungguh aku telah mengetahui di mana aku ini lahir. Maka di manakah di bumi manakah aku ini akan mati? Ya, ini kan bertanya tentang sesuatu yang gaib semua. Ya, bertanya tentang sesuatu yang, karena kematian itu hanya Allah yang tahu. Kapan dan di mana? Kita nggak tahu. Nah, fa'anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu as-sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan dia tidak mengetahui, atau seorang jiwa tidak mengetahui di mana atau di bumi mana dia akan mati. Begitu. Artinya semua itu adalah masalah gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab membacanya dengan bi ayati ardin. Ya. Bi ayati ardin. Ayati dengan tak di sini, perhatikan dengan tak. Ya, ada tak marbutah. Wal masyhur bi ayyi ardin. Yang masyhur adalah bi ayyi ardin. Kenapa? Li'anna al-arda laisa fiha min alamat at-ta'nis syai'un. Karena al-ard, yaitu bumi, al-ard, kalimat lafaz al-ard, laisa fiha, tidak ada di dalamnya min alamati ta'nisi syai'un, ya, sesuatu pun tanda-tanda muannas, artinya dia tidak ada tanda muannas, begitu. Waqila, dan ada juga dikatakan arada bil ardi al makan, yang dimaksud dengan al ardu di situ ada al makan, tempat, ya, di tempat mana seseorang itu meninggal, itu tidak ada yang mengetahuinya, ya. Kadang seseorang itu hidup di satu tempat, kemudian ternyata meninggalnya di tempat yang lain atau di daerah yang lain. An Salim bin Abdullah an abihi, ya, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat, bagaimana terjadinya hari kiamat, itu Allah yang Maha mengetahuinya. Wa yanzilul ghaitha, kemudian juga menurunkan hujan. Hanya Allah yang mengetahui kapan turunnya hujan. Ya, dan bagaimana turunnya hujan. Ya. Mungkin juga sekarang ada namanya perakiraan cuaca. Itu ya perakira. Yang terkadang diperkirakan hujan ternyata tidak hujan. Karena memang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menganalisa, memperkirakan dari tanda-tandanya. Tapi waqi'nya, kenyataannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di rahim. Ini misalnya sekarang sudah ada teknologi USG, ya. Apakah ini termasuk ilmu ghaib atau tidak, begitu. Ya, ini pun adalah termasuk gaib juga, karena banyak juga yang diperkirakan itu adalah laki-laki ternyata perempuan, diperkirakan perempuan ternyata laki-laki, begitu. Dan diperkirakan itu adalah bayinya satu ternyata kembar, begitu. 2, itu semua adalah gaib, ya. Atau bagaimana keadaan di rahim, itu juga adalah ilmu gaib. Atau alam rahim sendiri adalah alam gaib. Kita tidak ingat gitu ya, bagaimana kita ketika berada di rahim ibu-ibu kita. Ya, apa yang kita kerjakan, bagaimana keadaannya. Padahal di situ adalah satu kehidupan ya, di rahim ibu tersebut. Itu alam tersendiri, alam rahim. Ya. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan jiwa juga tidak akan mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Kalau rencana, mungkin rencana kita berencana besok akan melakukan ini, besok akan melakukan ini, 1, 2, 3 agendanya demikian. Terlaksana atau tidak, itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala besok. Misalnya mungkin saja halangan, terjadi sesuatu atau kekurangan ini atau kekurangan itu, ya. Kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan berbeda kenyataannya dengan apa yang terjadi. Nah, karena itu adalah yang disebut dengan gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan jiwa juga tidak mengetahui kapan di mana dia itu akan meninggal. Ya, akan meninggal. Bi ayyi ardin tamut. Kenapa? Karena itu juga masalah gaib. Masalah gaib. Ada yang meninggal di kampung halamannya, ada yang meninggal di perantauannya, ada yang meninggal di luar negeri. Ada orang yang misalnya lama di luar negeri, tiba-tiba pulang sampai di kampung halamannya meninggal. Ada yang lama di kampung halamannya, tiba-tiba dia pergi kemana, entah misalnya tamasya, entah rihlah atau apa saja yang dia lakukan. Kemudian dia meninggal di tempat, di daerah yang belum pernah dia singgahi sebelumnya. Ya. Nah, itu semua adalah ilmu ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dan kita boleh saja meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terjadi dan tidaknya, itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini alimun khabir sama-sama maha mengetahui. Alim adalah ilmu, khabir adalah dari sisi pengalaman, ya, pengalaman atau sesuatu yang terjadi. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang telah terjadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang ke-34 ini menitik beratkan tentang ilmu al-ghaib, bahwa
apa yang akan terjadi semuanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia tidak ada yang mengetahuinya. Diketahui kalau peristiwa itu sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk tafsir surah Luqman. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.